Hai Sobat IMC, kembali lagi dengan saya Elda Priska. Dan hari ini kita punya episode spesial di Ngopi Santai Bareng Dokter. Kita punya Dr. Christina Joy Herlambang, spesialis gizi klinik. Halo. Hai. Nah, jadi di episode Ngopi Santai Bareng Dokter ini saya mau disclaimer dulu, mumpung ada Dr. Joy ya, spesialis gizi klinik. Kita selalu mengkonsumsi kopi tanpa gula, Dok. Padahal pakai gula enak ya? Iya, padahal pakai gula enak, tapi demi menjaga kesehatan katanya gula harus dibatasi, ya dibatasi. Bukan untuk menjaga image. Iya, bukan untuk menjaga image ke Sobat IMC. Oke, nah jadi hari ini kita mau bahas satu topik yang mungkin tidak disadari buat seluruh masyarakat. Ini suka terlupakan nih, Dok. Jadi banyak di Indonesia itu kan memang penderita dari penyakit hipertensi, diabetes. Nah, tapi kadang masyarakat itu atau mungkin keluarga Sobat IMC atau mungkin Sobat IMC sendiri hanya berfokusnya pada pengobatannya, minum obatnya rutin gitu. Nah, tapi dietnya juga katanya udah ngindarin garam kalau yang hipertensi, kalau yang sakit gula atau diabetes juga udah ngindarin gula. Tapi untuk pola makan yang sebetulnya direkomendasikan dari seorang dokter spesialis gizi klinik tuh kayak apa sih, Dok, kalau untuk pasien-pasien yang kayak gini nih? Oke, terima kasih untuk pertanyaannya. Ini sebetulnya pertanyaan yang harusnya sudah pernah didengar dan mungkin sudah pernah didengar juga jawabannya oleh Sobat EMC. Jadi hipertensi dan diabetes itu kan angkanya selalu semakin meningkat ya. Di Indonesia pun juga semakin meningkat. Dan itu suatu hal yang mungkin harus semakin kita sadari bahwa kita sendiri juga beresiko untuk terkena hipertensi atau diabetes itu. Ya. Nah, kita bahas yang pertama untuk hipertensi. Banyak orang yang berpikir itu karena faktor keturunan gitu. Oh iya, ayah saya hipertensi, ibu saya hipertensi, most likely saya akan hipertensi. Padahal hipertensi dan diabetes sebetulnya ya, dua-duanya walaupun seseorang bisa mendapatkan peluang terkena hipertensi atau diabetes lebih tinggi karena punya orang tua yang mengalami penyakit tersebut, tapi mungkin 60-70% itu tergantung lifestyle. Jadi tergantung pola hidup kita masing-masing gitu loh. Jadi walaupun misalnya ayah dan ibu saya dua-duanya hipertensi dan diabetes, tapi kalau saya menerapkan gaya hidup yang sehat dan yang baik, harusnya saya tidak terkena dua-duanya. Tapi seringkali gaya hidup itu memang kalau kita hidup bersama gitu ya, makannya bareng-bareng, jenis makanan kesukaannya sama, aktivitas fisiknya bersama iya apa enggak, olahraga bareng apa enggak. Nah, itu biasanya tanda kutip diturunkan juga gitu loh. Bukan secara genetiknya aja, tapi lifestyle-nya tanda kutip diturunkan gitu. Jadi apakah aktif atau tidak, misalnya orang tuanya suka bawa anaknya ke gym dari kecil gitu, udah terbiasa olahraga terus. Orang tuanya selalu menyediakan sayur dan buah-buahan dan makan bareng-bareng, memang sering makannya yang makan sehat gitu. Ya akan terbentuk kebiasaan-kebiasaan itu gitu. Makanya untuk Sobat IMC juga yang sudah menjadi orang dewasa dan orang tua dan memiliki anak-anak, saya juga mengajak, ayo kita jangan lupa bahwa kita tuh punya peran yang sangat besar untuk mendidik anak-anak kita. Karena sekarang di EMC, terutama di rumah sakit kita ya, bisa kita lihat anak-anak pun yang terkena penyakit apakah hipertensi atau diabetes, bahkan sampai gagal ginjal gitu. Saya kalau masuk ke ICU juga yang sakit jantung, stroke itu semakin banyak dan semakin muda tendensinya. 30 tahun, 40 tahun itu sudah sampai pembengkakan jantung atau gagal ginjal. Yang mana itu sudah tidak bisa diapa-apain lagi gitu loh. Udah end stage, artinya tidak bisa dikembalikan ukuran jantungnya jadi kecil, ginjalnya jadi berfungsi normal lagi tuh nggak bisa. Padahal kalau kita tarik sampai ke hipertensi dan diabetes itu masih reversible. Dengan gaya hidup yang baik itu masih bisa. Maaf ini jadi panjang jawabannya kemana-mana. Nah, jadi untuk berarti tadi menarik tuh dokter sampaikan kalau untuk hipertensi dan diabetesnya memang itu ada faktor genetiknya. Tapi kebiasaannya itu juga tanpa sadar itu juga terinfluence ke generasi-generasi di bawahnya gitu ya, Dok. Benar. Nah, jadi mungkin buat teman-teman Sobat IMC yang udah
kadung nih dok, ada keluarganya hipertensi dan diabetes, rekomendasinya seperti apa tuh dok? Untuk selain obatnya yang rutin, Betul. makannya atau lifestyle-nya dok? Jadi sebetulnya ada beberapa hal yang perlu diperhatikan tadi ya. Mengkonsumsi obat dengan rutin dan kontrol dengan dokter itu sudah pasti wajib gitu kan. Karena apa? Karena harus ada penyesuaian dosis kalau misalnya diperlukan. Kalau misalnya tensinya sudah lebih baik, mungkin dosisnya akan dikurangi. Atau misalnya gula darahnya sudah lebih baik, mungkin akan dikurangi gitu. Ada banyak pasien yang ketemu sama saya sudah lama sekali tidak kontrol dokter gitu kan, bertahun-tahun. Itu juga jangan ya. Nah, kemudian selain medikamentosa atau obat-obatan, kalau dari pola makan, karena jatah saya dokter makan gitu kan, dari makanan dari Kemenkes itu sebetulnya sudah ada pedoman namanya isi piringku. Oke. Isi piringku itu jadi dalam satu piring, jadi misalnya kalau piringnya itu seperti ini, tapi piring makan kita lebih besar ya. Nah, satu piring ini dibagi dua. Nah, setengahnya ini kita isi dengan sayur dan buah-buahan, dengan porsi sayurannya lebih banyak. Idealnya yang namanya sayur itu bukan hanya yang daun hijau atau timun, tomat yang selembar gitu, tapi juga yang termasuk mengandung protein nabati tinggi. Misalnya kacang-kacangan, biji-bijian itu juga termasuk sayur-sayuran yang punya nilai nabati juga, protein gitu kan. Nah, kemudian setengahnya lagi ini dibagi dua, seperempatnya itu untuk karbohidrat, seperempatnya lagi untuk protein gitu. Proteinnya bisa protein hewani dan nabati, boleh dikombinasi. Dan sebisa mungkin harus kita ingat cara memasaknya juga. Seminim mungkin yang menggunakan minyak goreng. Gitu. Ini dokter lagi meningkatkan penjualan air fryer ya? Enggak, sebetulnya pola makannya orang Indonesia dari zaman dulu tuh kita udah banyak yang dikukus, diungkep, di sop gitu. Dan maksudnya harga minyak goreng semakin naik gitu ya. Betul sobat IMC. Jadi mungkin kita bisa dikukus gitu ya dok ya? Bener, dibakar misalnya. Dibakar. Betul, banyak orang yang tidak menyadari bahwa sama-sama ayam, tapi kalau yang satunya dibakar, yang mana rasanya juga udah bisa gurih dan enak nih, versus goreng tepung, itu perbedaan kalorinya bisa lebih dari 100 kalori sendiri. Yang mana ketika diakumulasi setiap hari 600 kalori misalnya, satu minggu itu bisa naik 1 kilo gitu. Nah, tadi kan teknik masak makanannya tuh dok, untuk seasoningnya dok, seasoning. Oh iya, seasoning ya. Seasoning kalau menggunakan bumbu-bumbu yang alami, jadi yang bahan-bahan alamiah, rempah-rempah diulek atau di blender atau beli bahkan, itu sebetulnya aman sekali, bahkan sangat sehat. Karena dia banyak antioksidan di dalamnya. Tapi yang harus kita hati-hati adalah bumbu-bumbu dalam kemasan. Biasanya dia sodiumnya tinggi, itu yang bisa menyumbang jadi diabetesnya. Oh, sodium itu garam dok? Hipertensi kok diabetes. Iya, jadi biasanya tinggi sodium atau natrium garamnya, jadi meningkatkan resiko hipertensinya, dan biasanya gulanya juga tinggi, meningkatkan resiko diabetesnya. Jadi ini informasi yang bagus juga nih buat sobat IMC. Jadi yang perlu kita baca dengan teliti itu selain garamnya, kalori, garam, itu juga harus ada gula. Itu adalah sodium atau natriumnya itu ya dok? Iya, garamnya itu. Oke. Nah ini bisa menjadi satu rekomendasi yang bagus buat sobat IMC. Mungkin ini yang lagi pada nonton lagi pada nyatet dok. Soalnya saya juga berusaha membandingkan kalau ke supermarket, misalnya mencari let's say tepung bumbu atau misalnya kecap, saus gitu ya, saus tiram atau kecap asin atau apa. Sama-sama saus tiram atau sama-sama kecap asin atau sama-sama tepung bumbu dengan berbeda merek itu bisa berbedanya signifikan sodiumnya gitu. Nah, yang direkomendasikan berapa banyak dok itu sih? Kalau garam sehari lah mungkin. Iya, itu sebetulnya
gimana ya caranya, 2.300 mg atau kira-kira 1 sendok teh. Oke. Tapi kalau misalnya kita masak 1 sendok teh itu kan untuk masakan yang besar dan Iya. itu dibagi-bagi porsinya. Nah, itu biasanya kalau kita masak-masak itu kita nggak akan sampai over gitu. Oke. Kecuali kalau misalnya kita banyak pakai yang tadi saus apa ya, barbecue, Iya. terus nanti saus cheese sauce sesuatu, terus apa yang kayak saus tiram gitu-gitu, yang itu gampang gitu loh naiknya. Oh, jadi- Apalagi kalau dagingnya daging olahan juga, sosis, ham, cornet, Iya. dan teman-temannya. Oke deh. Nah, tuh Sobat IMC, jadi tadi Dokter Joy udah kasih ke kita tips memasak masakan yang sehat dan dengan kadar perhitungan garam dan gula yang direkomendasikan untuk Sobat IMC yang mungkin saat ini udah menderita hipertensi, diabetes, atau yang sedang mencegah diabetes dan juga hipertensi. Oke, kalau gitu terima kasih Dokter Joy buat thank you. informasinya. Bye Sobat IMC, sampai jumpa di episode Ngopi Santai bareng dokter selanjutnya. Bye.